8 dari SMKN 1 Pasir Penyu akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat yang bernama Ibu Elsie Firenta. Ibu Elsie, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat, Bu Anit. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nantinya apa, Bu? Oke, untuk ini saya memiliki 2 tujuan pembelajaran, Bu, karena elemen kita kan menulis dan presentation. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu untuk mengidentifikasi simple past yang digunakan dalam teks naratif. Yang kedua, siswa juga nanti akan mampu untuk merancang bahkan membuat berbagai macam teks naratif, khususnya fable. Oke, baik Bu. Artinya Ibu mempunyai 2 tujuan pembelajaran nantinya, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa, Bu? Nah, pastinya kalau untuk area pengembangan, karena kita elemen writing and presentation, siswa akan mampu untuk membuat sebuah teks naratif sesuai dengan tenses yang sudah diajarkan. Oke, baik. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang akan Ibu pakai nantinya apa, Bu? Kita akan menggunakan yang namanya project based learning, Bu, karena nanti anak itu kan akan menghasilkan sebuah produk. Produk itu kan nggak harus hasil karya, tidak harus berupa barang, tapi juga bisa berupa tulisan. Jadi nanti project based learning. Oke, baik Bu. Selanjutnya strategi apa yang akan Ibu persiapkan nantinya? Karena kita berbasis tentang menulis, pastinya saya akan menyediakan sebuah teks, tapi teks ini dalam bentuk Indonesia, kemudian anak akan mentranslate dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tenses yang sudah kita ajarkan secara baik. Oke, baik. Kemudian nanti juga ada berupa video. Ya. Nah, kemudian nanti dari video itu mungkin fill the blank, mungkin anak akan mengisi sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kotak mungkin. Sudah itu nanti juga ada infocus sama projector, infocus sama speaker, dan ada buku panduan juga. Oke, baik Ibu. Jadi artinya sebelum observasi nantinya Ibu sudah mempunyai tujuan pembelajaran, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai, dan juga strategi dan metode pengajaran ya Ibu. Ya. Kira-kira kapan itu Bu saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Ibu bisa melakukan observasi terhadap saya nanti di kelas 11 ATP 3. Itu tepatnya hari Selasa tanggal 12 September 2023. Oke, baik Bu. Saya akan meluncur ke kelas Ibu nanti. Dengan senang hati kita tunggu Ibu. Ya, oke, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Oke, demikianlah pra-observasi yang kami lakukan sebelum melakukan observasi ke kelas Ibu Elsie Firenta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listening kemarin sudah kita lakukan, and then reading we have discussed last week. Kita udah juga mencoba minggu lalu ya, reading a text about the fable. The title is The Ugly Duckling, and the last writing and presentation. You know what is it writing? What is it writing? Writing. Huh? Yeah, that's right. Menulis. We will try how to write a text, a short story about the narrative text. Kita akan mencoba menulis how to read the short story about narrative text, tentang naratif. Okay. Nah, before further, I will give you, as I'm working, sebuah breaking. You see the whiteboard, please? Can you see the whiteboard? Nah, for narrative text, itu, we have discussed about definition, and then generic structure, and then language feature. Kita udah bahas yang artinya definition of narrative, and then generic structure, and the last language feature.
Nah, untuk definisinya udah kita bahas awal pertemuan kemarin. Kemudian untuk generic structure-nya juga udah. There are complication, orientation, resolution, and the last the orientation. Itu juga sudah ada disebutkan. Ada yang namanya orientation, complication problems, and then resolution, and the last the orientation. Now, to make a short story about narrative, kita berbicara short story aja ya, cerita singkat gitu. Jadi untuk membuat to make a short story, especially a narrative, you should use language features. Ada yang harus kalian pahami yaitu language features. Language featuresnya di sini ada yang namanya specific participle, and then using verb, and then past tense. Jadi nanti kalau mau menulis, kita belajar menulis, kalian harus paham dulu yang ini. Nah, penggunaan specific participle. What is it? Specific participle. What is it? What's the meaning? Apa maksudnya? Specific participle. Harus adanya yang namanya tokoh yang memerankan sebuah sebuah cerita itu pasti ada yang namanya tokoh. Ada tokoh yang lebih diutamakan. For example, you want to talk about the Sangkuriang. Kalian mau cerita tentang Sangkuriang. Berarti spesifik partisipannya udah jelas Sangkuriang. Nah, jadi nanti setiap cerita itu ada yang namanya pemeran utama, main character. And then using verb. What is it, verb? Apa verb? Kata kerja. Okay, that's right. Good. Kita gunakan yang namanya kata kerja. Tapi kata kerja yang bagaimana? This one. Get this one. Past tense. Why using the past tense? Kenapa kalian menggunakan past tense? Why you use the simple past to make a short story in narrative text? Why? What is the reason? Oh, that's right. Because the story was happened in the past. Nah, itu kata kuncinya, keywordnya itu. Karena because the story was happened in the past. Karena kisah itu terjadi di masa lalu. Jadi harus ingat ini dulu. Kalau nggak bisa menggunakan ini, pasti cerita kalian banyak ragamnya. Harus menggunakan yang namanya simple. Oke, bisa dipahami? Nah, oke. Now continue. And the last for you. Okay. Now listen me. Dengarkan ibu. In this paper, di kertas ini, there are 8 sentences. Ada 8 kalimat. There are 8 sentences. Ada 8 kalimat. This is one sentence. The second, the third, the fourth. The fourth. Five, six, seven, 8. Yeah, 8 sentences. Now, look at the whiteboard. There are 4 sentences. There are 4 sentences. Ada 4 kalimat. Ya. Now discuss with your friends or with your group. Find the correct answer using the paper. Gunakan kalimat yang ada di kertas itu. Now find the correct answer, and then your answer put on the table, on the whiteboard. Kalian letakkan di sini. Misalnya, this one, nomor 1, sentence number 1. Setiap kelompok find the correct answer. Temukan jawaban yang benar. And then you put in the whiteboard. Kalian letakkan di sini. Ini dari kelompok 1.
1, kelompok 2, kelompok 3. How many go? 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelompok 5 nanti. Nah, jadi tempel jawaban kalian sini. Kelompok 1, group 1, group 2, group 3, 4. And then for us, 5. Kelompok 5 ya kan? Nah, kalian cari sesuai dengan kalimat di sini. I give you Indonesia and then you find the correct answer in English. Jawabannya. Nah, mana yang benar jawabannya? And then you put on the whiteboard. Kalian letakkanlah di sini. Nah, clear? Paham maksud ibu? Nah, sampai seterusnya aturan law sampai habis. Tak mau number 1 nanti number 2. Sampai nomor 4 lagi. Nah, kalian carilah jawaban yang benar. Kalau udah dapat langsung aja tempel ke sini. Buat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. No. This one kelompok 1, kelompok 1. Kata apa? Kata kerja. Nah, apa bahasa Inggrisnya ini? Song. Hah? Sing. Sing ini kata kerja berapa? Sama. Berarti kayak kita harus merubah Sama. kata kerja kedua. Apa kata kerja keduanya? Hah? Song itu lagu nak, English song, lagu bahasa Inggris. Sing. Sing itu bernyanyi. Sang ya. Saat mereka menyanyikan sebuah lagu cinta. As they sang a song of love together, her stepmother watched them. Melihat. Melihat ini apa? Hah? Melihat apa? Hah? Melihat itu watch. Nah, kalau ada di sana sih nggak apa-apa juga, tapi dalam bentuk kata kerja kedua nanti sih-nya jadi saw. Kalau watch jadinya watch. Nah, berarti mana yang benar? Menggunakan sing. Nah, cepat. Mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang udah ketemu langsung tempel di sini. Discuss with your friends. Ya, tempel. Okay. Berapa tadi, Bu? This is group 1. The first group, the second group, the third, the fourth, and the fifth. Fifth. Kamu kelompok berapa? 5. Tempat ini ya, susah. Change with your other friend. Nah, Gary. Tempel lagi, Next. Pak. Yours, Paul. Kelompok 1, kelompok di mana? Kelompok 1. Kelompok 5 sini. Pemilihan. Nah. Wah. Oke. Ini kelompok berapa? 1. First. Wah. Oke. Kalau ada yang udah ketemu nomor 2, 3, 4 selanjutnya boleh langsung tempel. Nanti dikasih reward yang udah nempel. Amen. Kelompok 1 dulu tuh, Pak. Tunggu dan Siko. Amen. Amen, Siko. Coba ngadap kamera gitu. Ada kameranya. Di sana nih. Di. Apa pula? Yang mana? Di sana. Oh.
Ini mem. Tuh, Ayo sabar. gas lah mem dulu mem. Oh. Ini satu nih yang dari coy. Oh mem. Dan tiga mem. Wait. Aku. Wait. Jadi dengan. Amen. Nah, berhasil. Seorang putri cantik sendiri dia. Kelompok satu udah semuanya. Kelompok dua ada dua lagi ya. Ada dua lagi. Kelompok tiga satu lagi. The fourth. Nah, yuk. Oh yang itu ya. Tuwir. Tuwin. Tuwin. Nah, Karashil. Yuk. Asidik. Nah. Udah. Dah. Samakan di sini ya sedikit. Look here. Ah, that's right. Number 3. Then the second group. Nomor iya. Nomor 4. Kalau udah tempel lah, bisa ubah. Keluar men. Saat mereka menyanyikan Nah. udah Habis. Oke. Yuk, Ispal. Buat pak. Nah. Yuk, Asidik. Once again. Macam bagi kupon lagi. Keren ya? Keren kan? Oke, now let's sing together. Keren ya? Keren kan? Oke, now let's sing together. Oke, yuk kita lihat. Number 1. Pada suatu ketika ada seorang putri cantik. Ingat ya, meskipun ibu tidak membuatkan keterangannya, tapi yang namanya naratif teks terjadi di masa lampau. Putri salju ini kan termasuk dongeng, ya kan? Fairy tale. Oke. Nah, kita lihat. Once upon a time, Attention please. After we are study, say hamdalah. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anif Riza, CGP Angkatan 8 dari SMKN 1 Pasir Penyu. Pada kesempatan ini akan melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat saya, Bu Elsie Firenta, dan juga saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Jaliarni. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu Elsie, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Setelah saya melakukan observasi ke kelas Ibu pada hari Selasa. Nah, setelah saya amati, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan supervisi tersebut? Alhamdulillah perasaannya senang Ibu, karena sewaktu itu saya menyampaikan pembelajaran, rasanya sudah tercapai lah pembelajaran tersebut dengan tujuan pembelajarannya. Meskipun pada saat itu kita belum sampai kepada tahap evaluasi atau penilaian peserta didik, tapi secara keseluruhan untuk materi dan tujuan pembelajaran alhamdulillah pada pertemuan tersebut terlaksana dengan baik.
Jadi perasaannya sangat puas. Alhamdulillah ya Bu. Jadi artinya Ibu puas dengan supervisi pada saat itu ya. Alhamdulillah puas. Oke Ibu, selanjutnya area pengembangan apa yang Ibu lakukan pada saat supervisi kemarin? Area pengembangannya kita kan memberikan anak tersebut teks. Ya. Nah, karena tujuan pembelajaran kita adalah anak mampu untuk membuat atau merancang sebuah teks. Nah, jadi pada saat itu saya memberikan anak teks. Teks itu berupa fable Ya. dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian saya minta anak dalam bekerja kelompok untuk menemukan teks dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian mereka memilih teks mana yang cocok dengan materi yang kita sajikan. Jadi anak itu memilih kalimat-kalimat yang benar, kemudian mereka tampilkan di depan layar proyektor. Oke baik Ibu. Artinya di area pengembangan tersebut ada pengetahuan dan keterampilannya ya Bu. Ada Bu. Dalam area pengembangan itu ada saya sudah menjelaskan apa itu naratif, bagaimana itu struktur teksnya, kemudian tensil apa yang digunakan. Jadi ada pengetahuan diimbas dengan keterampilan. Nah, keterampilannya itulah mereka menemukan teks dalam bahasa Indonesia yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tenses yang tepat. Oke baik Ibu. Selanjutnya metode pengajaran Ibu kemarin yang Ibu pakai Itu PJBL, Project Based Learning, karena kita akan merancang dan membuat. Jadi anak itu nanti menghasilkan teks tersebut dengan baik sesuai dengan konteks penggunaannya. ya. Oke baik Ibu. Menurut Ibu apakah anak-anak tersebut bisa gitu atau sesuai dengan yang Ibu inginkan gitu? Kalau ketersesuaian rasanya belum 100% sesuai ya Bu. Tapi 70% sampai 80% mereka antusias. Mereka bisa berinteraksi, bisa tahu dengan naratif itu apa. Sudah tahu 80% udah dibilang mereka sudah menguasai apa itu naratif teks. Oke baik. Artinya tadi sudah 70% Iya. gitu ya. Mereka paham tentang naratif teks itu. Oke baik Bu, apa langkah selanjutnya Ibu biar anak itu lebih maksimal lagi hasilnya? Langkah-langkah apa yang mau Ibu lakukan gitu? Untuk pertemuan selanjutnya pastinya saya akan memberikan evaluasi terlebih dahulu ya Bu, untuk melihat kemampuan siswa. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan menyajikan sebuah teks, kemudian mereka akan menentukan jenis teks itu apa, kemudian generik dari teks itu apa, sampai nanti mereka menemukan feature language-nya apa di sana. Oke baik Bu. Artinya Ibu sudah punya gambaran untuk kedepannya ya? Iya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sebelumnya ketika di dalam pengelompokan itu kan kemarin Ibu ada pembagian kelompok ya. Nah, berdasarkan apa Ibu membagi-bagi anak tersebut kelompoknya itu? Gitu. Kebetulan di 11 atau P3 itu mereka lebih ke melihat karena saya pernah menampilkan video, jadi mereka lebih antusias untuk melihat video. Jadi kemarin itu pengumpulannya berdasarkan gaya belajar. Jadi anak ini lebih antusias dengan video, penggambaran video. Jadi di video itu ada stimulus yang membuat mereka untuk mau improve skill mereka dalam mendengar, kemudian memperhatikan, menyimak secara seksama. Oke baik Bu. Artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, ya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Ibu sudah menerapkan